Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview tentang Impact GLD Tools. Ini modelnya 48S Impact Range. Ini dari Cina katanya. Katanya dari Cina. Kita langsung unboxing. Yang pertama kita dapat buku penggunaan atau panduan mesin dan perawatan. Nah, untuk perawatan ini biasanya kita pakai grease di anvil atau yang seperti ini anvil. Nah, ini seperti ini. Di belakang anvil ini ada gerigi atau jari-jari atau gear lah gitu. Nah, di belakang gear ini biasanya kita melakukan perawatan menggunakan grease yang memang tahan terhadap gesekan-gesekan. Nah, beberapa grease yang memang diperuntukkan untuk gesekan, ada juga untuk yang panas atau untuk mesin. Nah, kita gunakan untuk grease yang untuk gear atau untuk gear motor lah biasanya ya, yang memang kental dia grease-nya. Nah, yang pertama kita dapat unitnya GLD Tools Germany Teknologi. Oh, berarti dari Jerman bukan dari Cina. Di sini modelnya 48S lithium brushless range. Terus udah gitu di sini ada 12,7 mm M6 sama dengan M6 strip M16 0 sampai 3000 rpm. Nah, terus di sini ada newtonnya 350 newton. Terus udah, oh berarti yang ini minimal atau kecepatan pertama ya. Kecepatan pertama dia 3000 rpm. Yang kecepatan kedua atau yang kencangnya dia 3200 rpm. Ini untuk pengencangan, bukan pengencangan ya, untuk membuka baut. Biasanya GLD ini diperuntukkan untuk membuka baut, bukan untuk memasang itu biasanya kita pakai kunci torsi ya, jangan pakai impact, soalnya dikhawatirkan karena impact ini kan tidak ada auto stop untuk pengencangan. Terus kita di sini dapat juga baterai, 1 unit berat baterai. Ini kita beli yang harganya murah ya, karena ini nggak pakai kotak, kita hanya pakai dus. Ini kita dapat di harga 363.000. Ini saya beli di marketplace Lazada. Udah lama ya, jadi saya beli sekalian review, sekalian mengetes. Nah, seberapa kuat, seberapa lama. Saya sudah miliki ini 1 tahun berarti ya. Jadi unboxing ini sekalian untuk bagaimana saya memakai produk GLD ini, memakai impact ini. Nah, impact ini anvilnya sudah berlubang atau hexa. Untuk anvil yang biasanya diberikan untuk yang biasanya 350 Nm itu biasanya anvilnya masih rata, atau biasanya dipakai untuk impact range yang torsinya besar. Nah, ini karena kecil jadi dipakai untuk hexa juga. Ada baterai ini ada 10 sel 88. Ini bukan volt ya, ini jenisnya atau modelnya baterai 40 ampere. Di sini kita dapat casan ini di 21 volt 1 ampere ya. Ini lebih masuk akal karena sebelumnya saya beli untuk impact merek yang sebelah, merek Monkiki. Nah, ini
merek Monkiki ini saya mendapatkan casan yang di bawahnya. Nah, ini keterangannya di sini 2 ampere, 21 volt 2 ampere. Sedangkan yang kotak ini hanya 1 ampere. 21 volt. 21 volt 1 ampere. Jadi saya nggak tahu ini yang bagus yang mana, tapi kayaknya yang lebih masuk akal yang ini gitu. Lalu di sini ada 3 kunci. 3 kunci ini biasanya dipakai di motor untuk membuka baut ya. Yang pertama ada 17, ada untuk kunci 17 mm. Yang kedua ada ukuran 22. Nah, biasanya yang dipakai untuk roda 24, tapi di sini nggak dikasih. Nah, ini 19, 17 dan 22. Ya, 22. Kita jaga dapat 1 set ya. Ini 1 set untuk anvil yang menggunakan mata hexa. Nah, ini udah ada magnetnya di dalam. Tuh, jadi kencang. Mendapatkan yang min. Yang min ini ada 2. Yang min ada 2, yang plusnya ada 2. Ini kuncinya beda-beda juga, ini ada yang PH1 dan ada yang PH2. CRV 3 dan CRV 6. Bedanya minusnya itu untuk yang biasanya ini kunci 8 dipakai juga untuk roofing kanopi untuk ukuran 8 mili, dan ini ada 10 mili. Nah, yang 10 biasanya bisa buat untuk CVT ya, CVT motor. 8 yang ini. Tapi untuk yang 8 saya nggak pernah pakai karena yang 8 ini dia terlalu pendek. Terlalu pendek untuk pemakaian CVT. Jadi biasanya saya pakai yang panjang. Yang ukuran 15 mili yang lebih panjang. Ya. Kita juga dapat di sini pengunci untuk mana? Pengunci untuk menggunakan kunci besar. Biasanya kunci-kunci besar. Oh, kita masukkan dulu berarti. Kita masukkan dulu penguncinya. Si karetnya atau sealnya kita pasang dulu. Lalu kita masukkan lubang ke yang sama, yang ada lubangnya. Lalu kita masukkan pengunci ini, dari belakang boleh, dari depan boleh, dari atas bawah sama saja. Nah, untuk pengunci ini di tengah-tengah, lalu kita kunci dengan seal yang ada. Ya. Oke. Agak susah juga ya. Nah, biasanya seperti ini. Untuk torsi yang dihasilkan 350 Newton ini, dari pengalaman pribadi saya ini cukup memuaskan ya. Ini mode pertama. Untuk mode pertama di sini mode yang 3000 RPM. Ini yang pertama. Iya. Untuk tombolnya juga lebih smooth ini ya. Nah, untuk mode yang kedua ini ada mode yang high. Ini yang low, ini yang high. Kita pencet aja tombolnya. Nah, ini high. Ini lebih cepat. Ya, memang terasa lebih smooth ya daripada si Monkiki. Monkiki ini saya pernah coba untuk baterai yang dipakai pun sama. Ini baterai dari JLD punya. Ini sekalian mengcompare ya. Untuk Monkiki ini jalannya lebih kasar dia. Tuh. Lebih kasar. Kalau yang
JLD punya ini dia lebih smooth. Ya, memang harga itu tergantung dengan kualitas. Untuk flash atau center yang ada di sini itu dia mati sendiri kalau misalnya tidak digunakan. Nah, untuk mode yang kedua itu ada tombol di sini, ini untuk yang mengencangkan. Untuk mengencangkan, dan tombol yang di sebelah kiri kita tekan ke tengah ini untuk penguncian, dan tekan satu lagi tombol kirinya ini untuk membuka skrup baut atau sejenisnya lah. Mur juga bisa kita buka. Kita penguncinya kita buka dulu. Untuk perbedaan di antara dua ini memang bedanya jauh sekali, karena saya beli untuk yang Monkiki ini harganya hanya 123.000 dan yang ini hampir 400 ya. Saya beli 400 karena ada potongan. Nah, di sini jadi hanya 440, hanya di 364.000. Ini adalah paket hematnya. Nah, untuk paket hematnya cukup ya, cukup atau puas saya dengan JLD. Untuk keseharian paket hemat JLD ini saya akui cukup untuk rumahan dan bengkel yang baru merintis gitu. Karena impact range ini, impact dari JLD ini, merek JLD meskipun saya tidak di endorse, tapi cukup kekuatannya untuk membuka dan menutup. Tapi menutup tuh hanya untuk sekedar mengunci, tidak untuk mengencangkan. Nah, untuk mengencangkan dia biasanya pakai kunci torsi satu lagi. Untuk penilaian saya ini cukup worth it, karena di harga 360.000 ini bisa membuka baut roda yang telah saya tes ya sebelumnya. Ini membuka baut roda, membuka baut CVT, baut-baut yang biasa. Tapi untuk bangunan, untuk membuat ST-gear, dia cukup disayangkan gitu, karena dengan harganya segini sayang untuk memakainya gitu. Nah, untuk yang kerja tukang biasanya saya menggunakan yang Monkiki karena murah. Untuk kesemutannya, smooth atau kelembutan dalam mengencangkan skrup atau baut ini cukup untuk mengencangkan, cuman smoothnya itu tidak dipakai gitu, atau kelembutannya tidak dipakai, karena untuk motor beda dengan baut dari bangunan ya. Nah, baut motor itu lebih halus, karena kalau terlalu kencang dia bakal langsung patah. Ya, sekianlah dari saya, video dari saya. Kalau ada kekurangan boleh tolong di komentar. Nah, kalau misalnya ada yang harus saya review untuk pengetesan, nah, untuk video pengetesan nanti saya bakal buat lagi video pengetesan pembuka dari baut-baut CVT atau baut roda atau baut yang biasanya ada di motor lah, dari JLD dan juga Monkiki. Ya, begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.